Kamu ya, Iya. ini mumpung ketemu ini, saya minta waktunya untuk berbincang-bincang seputar para siswa. Iya. Ini kamu ya. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan ini, jenengan kan termasuk lama nggih? Iya. Ya cukup lama sekali lah ya Iya. bagi saya. Nah, kok bisa kerasan itu loh, betah mengikuti Pak D dan yang Togo itu sebabnya apa Kang Wayo? Oh gitu ya. Iya. Ya itu ini Pak Dadan. Nggih. Saya itu kan sebelum berguru di sini di Balengan Ngarepane Nusantara sini, Nggih. sudah banyak mencicipi ilmu dari para kiai-kiai, Nggih. dari para orang pinter. Nggih. Dan saya dari yang pertama itu saya dalam diri saya mengatakan, oh nek guruku kira benar, nanti kalau guru saya itu sudah tidak benar, saya pasti terpental. Nggih. Alias keluar dari Circle itu ya. Ya itu. Dan ternyata benar, dari satu kiai ke kiai yang lain, dari orang pintar satu orang pintar yang lain itu kalau melihat gurunya itu sudah tidak istilahnya itu sudah agak melenceng atau sudah tidak benar lagi, saya memang terpental. Entah itu karena apa, itu otomatis saya terpental. Jadi udah keluar begitu saja gitu. Jadi secara natural gitu. Ya. Alam. Nah, kenapa kok saya di sini betah? Di Balengan Ngarepane Nusantara ini di bawah istilahnya pembimbing Pak Ditoko. Pertama, saya itu sangat yakin sekali bahwa guru saya ini bisa membimbing saya untuk menata zahir saya, menata batin saya, dan nanti besoknya itu bisa membimbing saya selamat menuju Tuhan. Gitu. Orang belajar itu kan harus didasari dengan keyakinan dulu, Pak. Betul. Iya. Tanpa keyakinan nanti tidak akan berhasil seseorang dalam mempelajari ilmu ataupun laku dari seorang guru. Selain itu di sini kan tidak hanya istilahnya tuh memberikan konsep-konsep ilmu saja, tapi juga diimbangi dengan laku tirakat. Ilmu tanpa laku itu kan tahu sendiri. Nah, buta. Ya buta. Kan gitu. Jadi di sini diberikan ilmu, diberikan konsep, tapi juga diberikan laku-laku dari ilmu ajarannya itu sendiri. Tidak hanya konsep begitu saja tanpa laku. Tidak seperti umum gitu loh Pak. Kalau umum itu kan yang penting sudah istilahnya itu paham, tahu ilmunya udah. Walaupun tidak menjalani laku tirakat. Nah, memang kan seperti bedanya di sini seperti itu. Kalau di sini penuh dengan malah ditekankan itu laku tirakatnya kalau di sini. Ya. Walaupun belum paham apa istilahnya itu ilmu yang disampaikan, kalau guru sudah dawuh untuk menjalani laku tirakat, kita tinggal sendiri dawuh saja. Nah, itu nanti kan guru akan bertanggung jawab. Itu loh Pak Dadan. Apalagi kalau belajar mengasah rohani ini, itu tidak sama dengan belajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang penting kita itu yakin, mantap, sendiri dawuh guru, tanpa kita sadari nanti ilmu-ilmu diberikan oleh guru tanpa sepengetahuan kita. Saya sendiri secara sir itu ya. Secara sir itu tadi. Kenapa saya kok bisa ngomong seperti ini? Karena saya mengalaminya sendiri, merasa sendiri. Jadi saya itu tidak akan berbicara kalau saya itu belum mengalami, belum merasakan sendiri. Itu Pak Dad. Nah ini samping saya menginikan pengalaman pribadi Kang Woyo sendiri, tapi saya sendiri juga ingin berbagi pengalaman ya. Nun sewu. Maaf, itu tak tambah sedikit lagi. Oh, enggak, monggo. Lah,
sebelum saya di Palangan Karban Nusantara, nah itu kan kalau berguru itu kan banyak pada umumnya itu kan berlomba-lomba untuk mensejahterakan guru, terutama dengan harta benda kita secara finansial ya. Secara finansial. Ya. Tapi kalau di Palangan Karban Nusantara ini tidak seperti itu. Ya. Jadi yang kita gunakan itu bondo bau pikir, mana yang ada, tidak harus finansial dan tidak secara finansial pun tidak ditarik. Betul. Kecuali kalau untuk laku tirakat kemana itu baru ditarik untuk ongkos. Dan itu tidak memberatkan. Itu tidak memberatkan. Sangat ringan. Kelasnya. Betul. Itu Pak Dada. Ya, betul. Nah itu yang membedakan Palangan Karban Nusantara dengan perguruan-perguruan yang lain, perguruan arah yang lain. Selain yang sudah saya sampaikan tadi gitu loh Pak Dada. Betul. Monggo Pak Dada. Ya ini pengalaman pribadi saya ya tidak jauh berbeda dengan jenengan Kamoyo. Dan sewu nggih. Ini bukan untuk kesombongan atau apa ya. Ini murni sharing-sharing. Ya. Saya pun mengalami seperti apa yang disampaikan Kamoyo sendiri. Saya berguru kemana-mana, setiap saya merantau bertahun-tahun itu saya selalu berusaha mengimbangi dengan keilmuan, spiritual niku ya. Jadi untuk Pangupo Jawa itu kan urusan dohir. Tapi batin pun ini saya harus memiliki. Nah di setiap tempat saya merantau itu saya selalu ya andilalannya ya bahasanya. Itu selalu ketemu dengan orang-orang yang membahas tentang bab kerohanian. Ya dalam contoh, walaupun saya di Malang tapi bukan saya merantau di sana, tapi saya mendapatkan itu waktu saya merantau di Jakarta, Kamoyo. Oh gitu. Saya mendapatkan informasi secara tidak sengaja ada informasi di sana itu ada Toriko, Pondok Pesantren Baitur Rahmah di Malang. Nah itu saya dengan metode Holwat. Itu saya jalani selama 11 tahun Kamoyo. Iya. Dari tahun 2010 waktu kejadian Merapi itu kan, Oktober sampai 2021. Iya. Setelah corona terjadi. Tapi saya jalani karena di sana itu saya kurang konsep, ya kan? Hanya laku tirakat. Itu blank. Oh. Nah, di sini di Palanggahan itu saya mendapatkan keduanya. Sehingga ketika mendapatkan konsep dengan laku tirakat, di situ saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa untuk mencapai kesadaran tertinggi ya, artinya kesadaran Tuhan, untuk mencapai menuju Tuhan itu harus melalui satu sistem. Nah, satu sistem itu ada dua hal yang harus masing-masing pribadi harus lampaui, yaitu konsep dan laku tirakat. Ya, itu harus dimiliki murni. Seperti halnya yang kita setujui, sepakat bahwa konsep tanpa laku itu kan buta ya. Nah, kalau laku tirakat yang selama ini 11 tahun itu saya laku 11 tahun. Polwat dari 1 minggu sampai 6 minggu. Itu nyampar nyandung. Terkadang dalam proses hidup dan penghidupan suka nabrak-nabrak gitu loh. Bertabrakan ya? Bertabrakan dengan kasunyatannya itu loh. Nah, di sini alhamdulillah dengan proses, dengan dua hal itu, satu sistem itu ya lambat laun itu ada kesadaran nih. Ngoten nih, itu saya pribadi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan selanjutnya ini tentang apa ya tadi itu. Saya sudah siapkan sebenarnya. Mengenai posisi jenengan ini loh. Sebagai senior di Palangan Karban Nusantara. Ini jenengan wakil daripada Pak D ya. Nah, ini bukan membandingkan tapi ini tugas masing-masing. Kaitannya dengan karakter. Nah, kalau Pak D sendiri itu kan lemah lembut, ulas asih kan. Jadi terkadang seringkali salam ditafsirkan oleh para siswa Kamoyo. Nah, di satu sisi Kamoyo sendiri ini bagi bahasanya mayoritas siswa ini killer gitu loh.
Ya kan? Nah, ketika Saklek berada gitu ya. saklek, jadi banyak yang ketakutan. Oh gitu. Ya kan? Wah, ini kalau berhadapan dengan kamu ya, wah ini bahaya gitu loh. Iya. Jadi parnonya dulu gitu Iya. loh kamu ya. Iya. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana ini kamu? Oh gitu. Iya. Pertanyaannya kok terlalu bagus ini. Iya. Terlalu bagus. Karena dengan Ya. kenyataan gitu. Oh kamu iya. ya. Ya, saya jawab ya Pak Dadan. Ya, monggo kamu ya. Kita hidup di dunia ya ini ya. Iya. Di dunia itu perlu keseimbangan. Iya. Keseimbangan. Kalau Pak D itu lemah lembut, ora sowan. Iya. Dan apalagi Pak D itu maha pendukung. Nggih. Lah kan saya juga sendika dawuh dari seorang guru. Nggih. Saya mau ditugaskan seperti apa, karakternya itu harus bagaimana itu saya sendika dawuh. Betul. Pak D lemah lembut enggak isoan, saya tuh harus tegas, Mengimbangi. biar seimbang. Betul. Biar ada sing negesi. Iya. Nah, kenapa kok seperti itu? Memang biar semuanya bisa berjalan. Betul. Nah, gitu loh Pak Dadan. Kenapa kok para siswa banyak yang takut dengan saya? Ya, mungkin para siswa itu belum kenal saya. Ya. Hanya melihat dari casing luarnya saja. Ya. Karena belum mengenal maka tak sayang. Iya, belum mengenal kan tidak akan sayang, Pak. Iya. Karena saya sudah mengenal, saya sayang banget sama kamu ya. Nyaman kan dengan saya. Nyaman. Nah, bagi siswa-siswa yang sudah mengenal saya, walaupun casing luarnya belgedes, nah, ora cetok. Tapi kalau sudah mengenal saya akan nyaman kalau bertemu dengan saya, ngobrolnya pun akan nyaman. Betul. Maka untuk siswa-siswa yang takut-takut itu kenalilah saya, jangan dilihat dari casing luarnya saja. Ya. Itu Pak Dadan. Betul. Nah, di saat menemukan titik kenyamanan itu kan dalam arti sudah tidak ada sekat lagi ya. Iya. Jadi sebagai senior, saya sebagai junior kan tidak ada sekat. Tidak ada sekat. Kita saudara. Iya. Nah. Sudah selaras. Selaras. Iya. Nyatanya gini Pak Dadan. Dari beberapa siswa ya di Balangan Kurban Nusantara yang dekat dengan saya, yang sering bertemu saya, sering ke rumah saya, nyaman-nyaman saja kok. Nyaman, ya. Kalau ngobrol itu nyambung kok. Betul. Malah seneng kalau dekat dengan saya, ngobrol dengan saya itu malah seneng kok. Seneng. Ya. Cuman orang yang takut itu saja yang belum mengenal saya, Pak Dadan. Betul. Itu Pak Dadan. Ya, jadi ini ya kamu ya, memang kita sama-sama menyaksikan ya. Dalam diri manusia itu ada sifat-sifat yang selalu dihantui dengan sifat paranoid, halusinasi dan fatamorganaan itu. Ya. Nah, kalau saya mengambil dari sisi yang barusan saya sebutkan, kalau setiap para siswa masih terjebak pada hal-hal itu, ini bagaimana bisa dikatakan sempurna atau merdeka nih? Ya. Nah, ini mohon dibedar nih. Iya. Oh enggak, kamu ya. Oh, gitu. Karena ini berkaitan dengan termasuk para siswa di sini kamu ya. Oh iya. Ya kan? Maka dari itu dari pertanyaan Pak Dadan, para siswa di sini itu harus diluruskan niatnya dulu. Diluruskan niatnya dulu. Kita di sini itu belajar kerohanian, bukan belajar secara umum. Ya. Kalau kita melihat juga jangan melihat casing luarnya saja, tapi lihatnya dalamnya dulu. Kita jangan terjebak fatamorgana, angan-angan dan lain sebagainya. Ojo saat durunge ngerti, ojo duwe penilaian negatif sih. Sebelum tahu jangan mempunyai penilaian yang negatif dulu. Ya. Kalau hal-hal seperti itu dijalankan oleh para siswa di sini, nanti akan enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, dan itu nanti akan selaras. Itu loh Pak Dadan. Ya. Jadi hal-hal seperti yang sampaikan Pak Dadan itu harus disingkiri Pak Dadan. Betul. Nah, ya. Pak Dadan. Ya memang ya cukup itu kamu ya. Ya saya sebagai sedulur ya, sesama siswa di sini itu terkadang ya prihatin, tapi ya mau bagaimana terkadang disalah persepsikan itu loh rasa keprihatinan saya itu Pak. Ya. Kang Moyo. Jadi apa yang saya alami, saya rasakan, berbagi. Ya. Tetapi terkadang ya salah persepsi itu kamu ya, menganggap saya ini sombong atau ya sudahlah.
Jadi sekarang ini saya lebih ke laku diam. Ya. Karena itu, ya kan sering bertabrakan itu loh. Ya. Ya lebih baik seperti itu. Kalau sekiranya kita itu nanti dalam bertindak bertutur berkata nanti kok apa istilahnya ditanggapi yang keliru ya, ditanggapi yang negatif, lebih baik diam. Itu kita itu kan tidak hanya diam itu kita itu mengamati kan, mengamati, menyaksikan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kita diam itu bukan berarti kita itu tidak tahu, bukan berarti kita itu menyepelekan teman, tidak seperti itu. Betul. Nah gitu Pak Dadan. Terkadang di dalam diam pun itu suka ada Kang Moyo apa ya, pemikiran maupun rasa itu wah. Nah di situ yang sering kali yang saya amati, saya fokus pada rasa-rasa lebih hebat dari yang lain itu loh. Itu ini pun dalam laku pribadi saya Kang Moyo. Iya, sedangkan guru saya sendiri itu pun sering kali Pak De Togo itu mengucap, seorang guru pun tetap dalam lakunya berusaha ya kan, untuk selalu memperbaiki diri. Iya. Betul apa yang dikatakan Pak Dadan, dan semua orang mungkin ya merasakan seperti itu. Terkadang saya itu merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, itu yang perlu kita gempur dalam diri kita. Itu termasuk ego. Ego itu harus kita kikis. Kalau belajar kerohanian ego masih bersarang dalam diri kita itu nanti nonsen, bisa berhasil. Betul Pak. Nah, itu. Jadi ya itu ya kamu ya. Jangan sampai terjebak dengan hal-hal itu yang sering semakin kita banyak ilmu, banyak tirakat. Ya ibaratnya kita ini kan berspiritual itu mendaki gunung ya. Nah dari dasar itu untuk mencapai puncak itu kan selalu melalui beberapa pos itu. Nah ketika itu ada beberapa pos ya, taruhlah 7 pos ya. Nah ketika seorang pejalan yang awalnya itu untuk menuju puncak yaitu Tuhan itu sendiri, tapi ketika baru sampai pos ketiga, keempat, dia berhenti tidak melanjutkan perjalanan. Ya bagi saya itu belum sempurna. Itu kalau menurut Kang Moyo bagaimana ya? Ya benar apa yang dikatakan Pak Dadan itu. Lah kalau istilahnya itu kalau bisa, terutama di sini ya, ini kan ilmu kesampurnaan. Kita belajar ya juga sampai tuntas. Maksudnya sampai tuntas sampai ajal. Dumugi kesampurnaan itu ya. Sampai ajal kita itu dijemput oleh Yang Maha Kuasa gitu Pak Dadan. Jadi nanti akan kita yang apa istilahnya itu yang kita pelajari itu nanti akan berguna. Jadi tidak putus di tengah jalan gitu. Itu Pak Dadan. Nah mengenai godaan itu kan di samping ada 2 hal dari diri pribadi sendiri, godaan dari medianya Cipto Rasa Karso ya. Terus dari luar juga, dari keluarga terdekat kita, dari lingkungan yang di luar keluarga, sampai ketika saya di mana-mana pun, entah di Lombok, entah di Aceh, entah di Kalimantan, itu kan masuknya wilayah luar diri saya kan, luar diri saya dan keluarga saya. Nah itu godaan-godaan itu ya semacam itu kamu ya. Jadi dimanapun itu kalau sudah mendapatkan bimbingan dari guru yang sebenarnya guru dengan satu sistem itu ya, konsep dan aku tirakat, itu ya alhamdulillah bisa mengantisipasi hal-hal negatif itu kamu. Iya, betul. Tadi Pak Dadan berbicara masalah godaan. Masalah godaan itu tergantung dari siapa yang melihatnya. Kalau kita itu berpijak pada la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, kecuali Yang Maha Kuasa. Itu tidak ada yang namanya godaan. Nah, semuanya itu yang menggerakkan Allah. Nah, saya melihat dari apa yang sudah saya Pak Dadan sampaikan tadi, ada istilah godaan gitu ya Pak Dadan. Godaan. Yang namanya godaan itu tergantung siapa yang melihatnya gitu ya. Dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, kalau kita itu berpijak dengan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah,
Nah itu bukanlah merupakan godaan Pak Dadan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini yang mengadakan juga Allah. Yang menggerakkan juga Allah. Yang memberi daya kekuatan juga Allah. Yang mensifati juga Allah. Jadi semuanya itu kita manut ataupun manut dari apa kehendak Allah gitu. Nah gitu Pak Dadan. Nah ini mohon maaf nih kamu ya. Nah ini dari penjelasan yang di awal pembicaraan tentang pengalaman panjenengan ya kan. Ketika melalui bertemu dengan kiai ya kan. Itu jenengan kan bahasanya itu harus mencari sosok baru lagi ya kan. Sampai ketemu guru pembimbing yang benar-benar bisa selaras dengan kamu pribadi. Dalam arti apakah berhak, misalkan saya pribadi nih kamu saya posisi kamu saya bertemu dengan satu komunitas itu, bagi saya dari ini kurang benar. Apakah saya berhak untuk menghindar, ya kan? Menghindari satu komunitas yang menurut saya kurang benar kamu Nah, karena untuk benar dan salah itu kan kalau kita kembalikan kepada pemahaman bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tapi ini untuk peningkatan kesadaran saya, kamu Saya menghindari satu komunitas itu, entah dari kiainya atau guru pembimbingnya, terus di samping situ kok lebih mayoritas yang sebagai menimba ilmu itu kok menurut saya, pandangan saya, ini nggak bener lan bener. Karena saya masih proses dalam pendakian menuju puncak itu, kamu ya. Itu kira-kira kalau saya menghindari satu komunitas itu untuk mendapatkan satu komunitas yang lebih aman bagi diri pribadi saya, itu sudah masuk ya kategori bijaksana nggak kamu Oh gitu. Itu saya jawab dari saya dulu ya. Dari diri saya sendiri dulu. Seperti yang tadi awal sudah saya sampaikan Pak Dadan. Tadi Pak Dadan juga menyampaikan Bang Moyo berguru dari kiai ke kiai yang lain gitu kan. Nah dalam berguru itu batin saya itu selalu mengatakan, nanti kalau gurumu itu sudah agak belok alias tidak benar, pasti kamu nanti akan mental keluar. Dan nyatanya saya amati juga seperti itu. Pengalaman saya berguru dari kiai-kiai seperti itu. Nah itu. Jadi saya seperti sudah ada yang membimbing gitu loh Pak. Nah batin selalu ada yang mengingatkan, ada yang berbicara. Ada suara dari dalam diri kamu ya gitu. Nah kalau Pak Dadan seperti itu, untuk Pak Dadan itu ya saya anggap itu bijaksana. Kalau Pak Dadan bisa melihat entah itu apa istilah komunitasnya itu benar dan salahnya. Kalau diketahui banyak yang istilahnya melenceng, ya Pak Dadan lebih baik menghindar. Kan gitu. Biar supaya nanti Pak Dadan itu tidak terlalu jauh dalam kemelencengannya. Itu Pak Dadan. Jadi membentengi diri pribadi saya ini. Karena saya menyadari bahwa saya makhluk lemah, Kang Moyo. Terkadang ya sedikit banyak itu terpengaruh. Ini kan permainan ini ya, energi itu ya kan. Karena pernah mendapatkan satu filosofi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan kecium wanginya. Nah, kalau kita dengan tukang sampah, ini bukan secara ini ya, profesi seseorang, tapi ini satu gambaran. Itu kita akan tercium kena dampak baunya itu. Nah, itu yang saya pegang kamu Betul. Jadi saya bagaimana saya nyaman saya. Saya nggak peduli dengan orang-orang, ya semoga. Gitu. Nah, itu benar juga nih, bijaksana ya. Itu juga bisa dipakai seperti itu. Tapi itu berlaku untuk orang-orang umum. Orang-orang umum. Tapi kalau orang-orang yang sudah istilahnya itu masuk ke rohanian,
yang agak lumayan, Ya, itu di pos-pos ini ya, tertentu itu semakin nanti tinggi. tidak berlaku hal seperti itu. Ya, betul. Kita mau berserawung, mau berhubungan dengan siapapun nggak ada pengaruhnya. Ya. Justru kita itu harus berhubungan Menjalin dengan semuanya. Bahkan dengan agar supaya kita itu bisa membawa apa istilahnya itu lampu penerang, bisa membuat pencerahan untuk semuanya itu. Betul. Kalau kita itu hanya membatasi diri, kita tuh membatasi diri suruh berhubungan dengan yang baik-baik saja lah, nanti bagaimana dengan maaf orang-orang yang melenceng dari jalannya, bagaimana dia akan mendapatkan pencerahan kan gitu. Betul. Jadi ya kita harus mengukur keadaan diri kita pribadi ya. Kalau kita kuat supaya tidak terseret itu harus yang sedemikian itu ya monggo. Tapi kalau ukuran pribadi, kok tidak masih bukan ragu-ragu. Artinya ada ini bakal terseret ini karena melihat dari keadaan diri pribadi itu entah dari finansial, entah urusan dengan keluarga pun belum beres ya kan. Itu loh kan bermacam-macam permasalahan pribadi ini. Kalau hal seperti itu kan lebih baik dihindari. Nah ini yang saya lihat. Yang saya lihat itu ya demikian. Bukan saya merasa ketika saya menghindar atau komunikasi saya merasa diri lebih hebat dengan mengandalkan saya pengalaman kemana, tidak. Karena semua itu kan tergantung niat nih kamu ya. Nama niat itu kan. Tapi kalau disalahartikan niat saya itu ya saling berbagi pengalaman, monggo ini loh saya bisa tenangnya seperti ini, ya kan, mencapai pencapaian yang pos-pos ini bisa melampaui step by step, ya monggo cara saya seperti ini. Tapi seringkali salah persepsi itu kamu yo. Ngoten kamu. Kadang-kadang serba lah, pada akhirnya kesimpulan saya ya udah laku diam aja dah. Monggo. Nggak banyakkan nonggo kata jenengan dulu. Ojo kakek nonggo ya kan. Ya udah. Mengamankan diri saya dan keluarga. Betul. Oke, monggo. Dilanjut kamu ya. Barangkali ada yang mau ditanya lagi, Pak Dadan. Ya tentang Palenggahan atau bagaimana, atau saya pribadi. Oh ya ini. Nah, jadi intisari setiap satu perkumpulan atau komunitas itu kan ada visi dan misinya, kamu yo. Nah, saya ingin bertanya tentang apa sih visi dan misi daripada Palenggahan Kauripan Nusantara ini. Kamu ya. Terima kasih. Nah, kalau mengenai bicara visi dan misi, kita itu harus tahu daripada ajaran daripada Palenggahan Kauripan Nusantara itu sendiri. Kan gitu Pak Dadan. Itu berkaitan sekali visi dan misi dengan ajaran Palenggahan Kauripan Nusantara. Jadi di sini di Palenggahan Kauripan Nusantara ini mengajarkan sangkan paraning dumadi, dumugi kasampurnaning dumadi. Di sini kita belajar ini tidaklah mudah Pak Dadan. Kita harus cerdas. Dan di sini diajarkan ketauhidan. Diajarkan untuk sadar diri ataupun sadar Allah itu Pak Dadan. Nah, seperti itu. Jadi ajaran sangkan paraning dumadi, dumugi kasampurnaning dumadi itu kita itu harus tahu kita itu berasal dari mana. Kita hidup di dunia itu tugasnya untuk apa? Lah nanti terus mau kemana? Nah, itu di sini diajarkan semua. Akhirnya kita itu nanti bisa sampai pada kasampurnaning dumadi, di akhir hayat kita itu nanti bisa sampai kepada yang maha kuasa dengan sampurna, dengan selamat. Gitu Pak Dadan. Nah, seperti itu. Nah, ini berkaitan kan dengan bahwa semua ini atas kehendak Allah, atas izin Allah ya, kamu ya. Tetapi bagi yang ini terkadang, ini saya pribadi kamu ya, semua ketika untuk menyadari hal itu kan kalau secara konsep, secara ilmunya itu kan mudah kamu ya. Terkadang saya melihat sesuatu itu, wah ini nggak benar. Nah saya belum bisa pas itu. Wah misalkan wah kabeh sampurno ya kan, semua atas izin Allah. Tapi saya pernah mendapatkan kamu ya, satu konsep bahwa semua apa yang
dari wujud karsa kita ya kan, dalam kehidupan ini terkadang kan masih tersangkut dengan hal dualitas itu kamu ya kan. Kalau saya tetap pakai terus terang dualitas, artinya untuk saya pribadi ketika satu komunitas itu atau di kemasyarakatan lah contohnya ya kan, di masyarakat itu kan tetangga kita atau siapa ini saya tetap pakai, oh ini kurang benar, nah itu saya hindari, tapi tetap berkomunikasi ya dengan orang-orang yang saya rasa belum benar gitu ya. Misalkan ada pemabuk, ada yang ini, saya tidak biar gitu loh ya. Misalkan yang baik ya saya berusaha belajar juga, saya tidak malu-malu. Jadi apa sudah semua orang itu kalau misalkan menyaksikan itu semua atas izin Allah maujada ilallah, semua wujud daripada Allah semua. Tapi kan kaitannya dengan sapa nandur bakal ngunduh itu. Itu bagaimana kamu? Lah itu apa yang sama Pak Dadan itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kesadaran diri kita. Sadar diri, sadar Allah. Nah, seperti itu. Jadi jangan ditembak sembarangan seperti itu. Kalau semuanya itu atas izin Allah, nanti kebiawiyah nih wah repot. Itu repot. Jadi salah kaprah. Pembenaran. Jadi lonte pembenaran. Semua sudah izin Allah, itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi intinya kita itu harus sadar ya. Sadar Allah, sadar diri, sadar Allah. Sampai sedetailnya pun kita hidup itu kan dari napas. Kita juga harus sadar napas. Kalau kita itu sadar napas, belajar dengan sadar napas, kita itu nanti akan menuju pada sadar Allah. Kalau kita itu sudah sadar napas, sadar Allah, kita itu nanti dalam mengarungi kehidupan, tindak tanduk kita, perkataan kita itu nanti insya Allah akan terbimbing Pak. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Gitu. Jadi bisa mencapai titik ketenangan, kemudian segala yang kita perbuat itu bisa menerima segala ketentuan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita bisa menerima semua apa yang dituliskan oleh Tuhan, kita bisa pasrah benar-benarnya. Kamu terima kasih nih kamu ya. Saya rasa cukup ini kamu sudah cukup. Ini saya ingin berbicara yang terakhir kali. Monggo kamu dan memberikan pesan-pesan kepada sedulur-sedulur semua, terutama sedulur di Balangan Kehidupan Nusantara. Khusus nih bagi siapa saja yang bergabung di Balangan Kehidupan Nusantara, yang pertama itu harus meluruskan niatnya dulu. Kita di Balangan Kehidupan Nusantara ini adalah ajaran ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan. Nah, harus tahu itu dulu. Yang kedua, kita harus yakin dengan guru kita. Yakin. Kenapa harus yakin? Kalau kita itu tidak ditandai dengan keyakinan, ajaran-ajaran yang zaman guru kita itu tidak akan masuk dalam diri kita. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ojo gleleng. Ojo rumongso. Gede rumongso itu. Rumongso wis senior. Merasa sudah senior, laku tirakat lama, merasa banyak lagu tirakatnya, merasa sebagai petugas alam. Pokoknya merasa semua. Itu harus dihilangkan. Di sini tuh kalau bergabung di sini tuh jangan ada pamrih. Ojo duwe pengarep-arep. Yang penting di sini itu yakin, ikhlas, takdim dan sendika dawuh guru. Insya Allah itu nanti akan terbimbing, dan guru sendiri Pak Dadan juga sudah pernah mendengarkan. Di Balangan Kehidupan Nusantara ini guru akan bertanggung jawab tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti siswanya itu sowan kepada Yang Maha Kuasa dengan selamat. Gitu Pak Dadan. Gitu. Jadi ini ya, dunia akhirat itu kalau urusan pangupa jiwa ya jalankan dengan masing-masing, jangan dikit-dikit berkeluh kesah urusan dunia itu pangupa jiwa ya. Karena guru pun sebagai ini kan
ada sisi kemanusiaan. Ya. Punya keluarga. Kalau setiap murid berkeluh kesah tentang Panguppo jiwa atau wah ya kesian juga guru kita ini kamu ya. Ya betul. Di sini kan kerohanian ya. Ilmu ketuhanan, ilmu ketawitan. Sini itu juga menata sisi lahir, sisi batin Pak Dadan. Kalau kita itu selalu menjalani dawuh guru, laku-laku kita jalani sentika dawuh guru, insya Allah itu nanti akan tertata lahiriah kita dan batiniah kita. Kita tidak usah mengganggu ngobiah-obiah karo guru. Insya Allah itu nanti akan tertata sendiri. Saya bicara seperti ini merasakan sendiri. Apa saya itu pernah istilahnya mengadu dengan guru masalah urusan pribadi, urusan keduniawian, Panguppo jiwa gitu. Nah, seperti itu. Jangan dikit-dikit curhat, jangan dikit-dikit curhat sama guru. Itu tugasnya mengajarkan ilmu ketuhanan, kerohanian, ilmu ketawitan. Masalah dunia kok dikit-dikit curhat. Kapan kita dewasanya? Betul. Yang penting kita itu sendika dawuh menjalani perintah guru. Iya, laku-laku tirakat yang beliau berikan itu. Gitu loh Pak Dadan. Nah. Jadi inama amalu biniyah itu ya, tergantung dari niat, diluruskan dulu niatnya. Kalau bergabung di sini di Kolam Rupan Nusantara sudah salah niat, ya itu nanti akan berantakan. Ya niatnya di sini lillahi ta'alanya itu ya, kamu ya. Iya, niat istilahnya itu niat yang benar, belajar ilmu ketuhanan, ilmu ketawitan, kan seperti itu. Yakin dengan guru yang mengajarkan kita, udah gitu aja. Sentika dawuh guru udah beres. Gitu loh Pak Dadan. Nah, sedikit saya tambahi kamu ya. Saya pribadi ini perjalanan ya. Saya tenang, ya kan? Tapi tenang saya bagaimana? Kalau tenang saya di saat rekening saya isi, ya kan? Itu bisa tenang, nggak mah itu semua orang juga ini. Tapi di saat kekurangan, ya contoh keadaan saya sekarang, bahkan bermasalah juga disikapi oleh keluarga saya. Saya kok jadi ngelokro gini, ya kan? Nah di situ salah apa bagi saya? Selama ini saya kurang bijaksana. Tenangnya ini tak dewe gitu. Tapi anak istri ini kan melihat, kok jadi ngelokro. Nah ketika melihat tenangnya saya ini kan jadi salah kaprah kamu ya. Nah, enggak. Bagaimana ini? Nah itu yang sama Pak Dadan itu ketenangan untuk diri sendiri ya. Baru memayu hayuning diri. Belum memayu hayuning keluarga. Padahal itu harus memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning atau lingkungan. Yang terakhir memayu hayuning bawah. Nah itu. Jadi jangan dijadikan ukuran. Kalau cuma ketenangan menurut diri sendiri kan mudah. Betul. Gitu loh. Kita kan punya keluarga. Kita harus memayu hayuning keluarga juga. Kita punya lingkungan, foto-foto, kita juga harus seperti itu. Gitu. Nah, itu nanti kalau itu sudah selaras semua, kita akan berjalan, akan enak dalam menjalani titian-titian kerohanian kita. Nah, gitu, dalam menjalani proses hidup dan kehidupan ini. Akan enak, akan selaras. Ini pun dalam proses ini kamu ya kan. Saya tetap mohon doa juga pada yang lebih senior, terutama pada guru ya kan. Bagaimana? Cukup sekian saja. Ya, itu aja obrolan santai kita Pak Dadan. Nanti kapan-kapan kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ya Pak Dadan. Siap kamu ya. Terima kasih banyak atas waktunya ini kamu ya. Sama-sama Pak Dadan. Rayu.